أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali bersama 40 tips meningkatkan keimanan karya Syekh Al-Hudayfi. Dan pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan tentang bab al-khusyu'. Bab al-khusyu' yaitu pada majelis yang ke-26. Beliau memulai kitabnya dengan menyebutkan firman Allah, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Telah beruntung orang-orang yang beriman, mereka yang dalam salatnya khashi'un, khusyuk dalam salatnya. Lalu beliau menjelaskan apa maksud dari khusyuk itu sendiri. Al-khusyu' huwa al-khudu' wal inkisar wat tadhallul lillahi tabaraka wa ta'ala. Khusyuk itu yaitu al-khudu', merendahkan diri, wal inkisar, dan merasa diri tidak ada apa-apanya, wat tadhallul, dan merasa diri sangat hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah khusyuk yang beliau maksudkan, yang beliau artikan di sini. Nah, khusyuk ini akan biasa kita dapati saat seseorang sedang dalam sholat atau dalam ibadah lainnya, karena kita mengingat Allah dan merasa diri ini al-khudu', ya, merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya mengapa salah satu sebab diangkatnya derajat seseorang itu adalah al-khudu', merendah diri di hadapan Allah. Lalu dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang khusyuk, dia kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan salah satunya warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seorang laki-laki yang menyebutkan atau berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang tahu, fafadat ainah, lalu kedua matanya menangis. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu dalam mendapatkan kekhusyuan dalam sholat dan ibadah kita perlu mujahadah, perlu ilmu dalam mendapatkannya. Karena semakin seseorang mendapatkan ataupun mendalami keilmuan, maka rasa khusyuknya akan semakin bertambah. Karena kita dapat memahami setiap ayat, setiap makna yang terkandung dalam ayat yang dibaca oleh seorang imam. Atau saat kita sholat, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kita memahami asbabun nuzulnya, kita memahami makna-maknanya, sehingga kita dapat mentadabburi, dapat bertafakkur makna yang terkandung dalam bacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, beliau di sini menyimpulkan atau menyebutkan beberapa sebab-sebab kekhusyuan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, salah satu sebab datangnya khusyuk yaitu al-isti'dadu lis-shalah wa tahayyub laha. Beliau menyampaikan yaitu kita bersiap-siap melakukan
persiapan atau dalam bahasa olahraga pemanasan untuk melaksanakan sholat. Jadi datang ke masjid lebih awal, menggunakan pakaian yang bersih dan harum, dan bersiwak. Ini adalah salah satu sebab seseorang bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Lalu yang kedua, beliau menyampaikan at-tuma'ninah fis shalah wa adamul ajalah, yaitu dia melakukan tumakninah dalam sholatnya dan tidak terburu-buru. Karena kita sebagaimana terjadi di beberapa masjid ya, kita dapati dalam sholat tarawih sangat cepat sekali, tidak ada kekhusyuan, tidak ada tumakninah. Maka salah satunya untuk mendapatkan kekhusyuan itu dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu adalah berhenti sebentar dalam setiap gerakan sholat kita, tidak tergesa-gesa. Ya, ada jarak, ada jeda antara gerakan yang satu dengan gerakan sholat yang lainnya. Lalu yang ketiga, salah satu sebab untuk mendapatkan kekhusyuan, tadabbur al-ayat. Memahami, mengkaji, mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang kita baca atau sedang imam baca. Ini penting para ikhwan. Mengapa? Karena seseorang akan menangis karena memahami makna yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Bagaimana ketika seorang imam membacakan ayat tentang azab, kita takut, kita sedih, sehingga kita khusyuk, ya, muncul kekhusyuan di situ. Karena kita memahami, mentadabburi ayat-ayat yang dibaca oleh seorang imam. Lalu sebab yang keempat untuk mendapatkan kekhusyuan, an-nadharu ila mawdi'is sujud, yaitu melihat kepada tempat posisi kita sujud saat sholat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sholat melihat ke tempat sujud itu adalah yang dianjurkan oleh para ulama agar kita mendapatkan kekhusyuan. Ya, bukan melihat kepada punggung imam atau orang yang di hadapan kita, atau melihat ke peci atau bajunya atau segala macamnya, tapi melihat kepada tempat sujud kita. Yang kelima, salah satu sebab kekhusyuan yang beliau sampaikan di sini, at-tanwi' fil ayati wal adhkar wal ad'iyah fis shalah, yaitu melakukan inovasi dalam bacaan ayat Al-Quran. Maksudnya inovasi di sini mengganti bacaan ayat, artinya tidak membaca ayat-ayat tertentu. Ya, kalau kita ketahui, kita banyak dapati biasanya imam-imam membaca trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi tidak selalu ayat itu yang dibaca, surat tersebut, tapi diganti at-tanwi', bermacam-macam. Baik itu dalam bacaan ayat suci Al-Quran dalam sholat atau dalam doa. Dan yang kelima, yang terakhir, salah satu sebab kekhusyuan juga adalah keimanan, yang meningkatkan keimanan kita. Karena ketika keimanan kita naik, maka kekhusyuan di situ akan sangat mudah untuk kita raih. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, beliau di sini menyarankan bahwa sebab-sebab kekhusyuan itu sangat banyak sekali, dan itu sudah ditulis di beberapa kitab. Beliau mereferensikan untuk merujuk kepada kitab Salasatun wa Thalathuna Sababan lil Khusyu' fis Shalah. Ada 33 sebab untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita, karya Syekh Muhammad Al-Munajjid. Itulah kitab yang beliau referensikan untuk menjadi rujukan. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mendapatkan sholat yang khusyuk dan menjadikan setiap amal ibadah kita penuh dengan kekhusyuan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lain yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.